Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang sektor mikro manajemen pendidikan. Baik, sebelum kita sampai kepada apa itu sektor mikro manajemen pendidikan, terlebih dahulu kita akan membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen pendidikan. Oke, ini ada satu kutipan yang saya ambil dari buku yang ditulis oleh Prof. Tony Bush, seorang tokoh di bidang manajemen pendidikan. Dia mengatakan bahwa educational management is a field of study and practice concerned with the operation of educational organization. Ya, nah dari pengertian ini kita bisa menemukan ada dua kata kunci. Ya, yang pertama adalah sebuah bidang keilmuan dan praktik, dan yang kedua adalah fokus pengoperasian organisasi pendidikan. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam bidang pendidikan, manajemen ini diterapkan, dan manajemen sebagai sebuah bidang ilmu dan sebagai praktis, yaitu diterapkan di dalam pengoperasian pendidikan. Jadi, penekanan pada apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan ini, yaitu adalah bahwa manajemen pendidikan merupakan sebuah bidang ilmu penting yang diimplementasikan ya dalam konteks pengoperasian organisasi pendidikan. Jadi sebuah institusi pendidikan sangat memerlukan bidang manajemen, sehingga ketika bidang manajemen ini diimplementasikan dalam bidang pendidikan disebut dengan istilah manajemen pendidikan. Oke ya. Nah, kita bisa melihat bahwa manajemen pendidikan itu memiliki tujuan, ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa manajemen pendidikan sebagai sebuah bidang ilmu dan praktis, ya. Nah, itu memiliki tujuan, ya. Yang pertama adalah mewujudkan kondisi lembaga pendidikan yang kondusif sebagai tempat belajar. Kemudian, mendukung ketercapaian tujuan pendidikan, merencanakan kemajuan yang hendak dibuat dalam pendidikan, mengatur dan meningkatkan standar organisasi pendidikan agar institusi pendidikan dapat eksis. Dan terakhir, mengendalikan proses yang terjadi dalam organisasi pendidikan supaya terlaksana dengan teratur. Jadi, ini adalah tujuan manajemen pendidikan. Jadi, dari tujuan ini kita tahu bahwa manajemen pendidikan sangat penting bagi setiap organisasi pendidikan. Oke. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa sebenarnya manajemen pendidikan ya itu digunakan ya sebuah bidang ilmu dan praktik yang digunakan dalam organisasi pendidikan. Jadi fokus kita adalah tentang bagaimana sebenarnya memfungsikan organisasi pendidikan supaya organisasi pendidikan tersebut dapat mencapai tujuannya. Nah, supaya organisasi pendidikan dapat mencapai tujuannya, yang diperlukan adalah bidang manajemen pendidikan. Oke, meskipun ya tidak bermaksud untuk mengabaikan bidang-bidang lainnya yang juga penting di dalam organisasi pendidikan. Oke ya. Nah, kita masuk kepada pembahasan kita hari ini, yaitu sektor manajemen pendidikan. Oke, dari gambar ini bisa dilihat bahwa sektor manajemen pendidikan, ya, ini saya ambil atau saya adopsi dari PQ dan Rian tahun 2001. Ya, ini terkait tentang teori sistem, ya, teori sistem. Jadi dari teori sistem yang dia kemukakan, kemudian saya adopsi, ya, ada 3 level ya sektor yang terdapat dalam bidang manajemen pendidikan. Yang pertama mikro, meso, dan makro ya. Jadi kalau mikro ini fokus pada satuan pendidikan, ya, misalnya sekolah, perguruan tinggi, pendidikan anak usia dini, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Kemudian kalau bidang meso ini fokus pada kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi kita bisa lihat bagaimana pengelolaan pendidikan di sebuah kabupaten, kota, atau provinsi ya. Kemudian level makro ini adalah level yang lebih luas lagi. Ya, ini sudah mencakup seluruh wilayah Indonesia. Di mana kalau di level makro ini kita bisa melihat ya pengelolaan yang dilakukan oleh kementerian ya, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, ada 3 hal penting yang akan kita bahas sebenarnya. Yang pertama pengertian, kemudian ruang lingkup, dan efektivitas dari manajemen pendidikan pada level mikro.
Baik, yang pertama ini adalah pengertiannya ya. Jadi seperti yang saya tunjukkan di gambar tadi bahwa memang kajian mikro manajemen pendidikan fokus pada aktivitas manajemen pendidikan di institusi pendidikan. Jadi kalau kita melihat sektor mikro ini, kita fokus pada bagaimana kegiatan-kegiatan manajemen pendidikan ya di institusi pendidikan seperti misalnya sekolah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Ya. Jadi, nah kalau memang kita lebih menspesifikkan lagi sektor mikro manajemen pendidikan ini ya berdasarkan jenis dan satuan pendidikan, maka nanti akan ada istilah yang kita kenal misalnya dengan manajemen pendidikan dasar dan menengah. Ya, ini fokus pada sekolah ya. Kemudian manajemen pendidikan tinggi, ini fokus pada perguruan tinggi. Kemudian manajemen pendidikan non formal khusus pada seperti tempat-tempat bimbingan ya, kemudian lembaga kursus dan lembaga-lembaga pelatihan lainnya. Kemudian ada yang namanya manajemen pendidikan anak usia dini, ya, fokus kepada misalnya TK ya. Dan terakhir bisa kita lihat juga manajemen pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah ini seperti PASLB. Jadi di sini ada berbagai kegiatan ya, kegiatan manajemen dilakukan di satuan atau jenis-jenis pendidikan ini. Ya. Nah, jadi kalau kita di level mikro, berarti tadi di satuan pendidikan. Nah, di satuan pendidikan terdiri dari ya pemimpin. Ya, pemimpin ini menjadi manajer di dalam satuan pendidikan, misalnya sekolah, ada kepala sekolah, kemudian di perguruan tinggi ada rektor ya, yang mengurusi bagaimana operasional di kampus tersebut. Oke, jadi ada pemimpin. Ini perlu digarisbawahi ya, pemimpin di satuan pendidikan, yaitu ada kepala sekolah, ada rektor, kemudian ada misalnya kita sebut sebagai pimpinan ya, pimpinan di tempat-tempat pelatihan atau kursus. Ya, jadi pemimpin ya berperan juga sebagai manajer di satuan pendidikan, di mana berarti pemimpin ini harus mampu ya mengelola semua sumber daya yang ada di dalam pendidikan, termasuk manusianya ya, tenaga pendidik, pendidik yang ada di sana, semua sumber daya manusia ini harus dikelola dengan baik. Oke ya, jadi sebagai seorang pemimpin tidak boleh hanya menjadi pemimpin yang otoriter, tetapi harus bisa menjadi seorang manajer di mana mampu mengelola semua sumber daya yang ada di satuan pendidikan tersebut. Oke ya. Nah, kita sekarang masuk kepada ruang lingkup ya, ruang lingkup sektor mikro manajemen pendidikan. Nah, kita bisa melihat bahwa manajemen ya di satuan pendidikan itu ya ada dari berbagai hal sebenarnya yang bisa dikelola di sana. Ya, tetapi secara umum ya kita bisa ambil garis besarnya bahwa di dalam satuan pendidikan itu ada 7 aspek penting yang perlu dikelola dengan baik. Yang pertama adalah organisasi atau kelembagaan, yang kedua adalah kurikulum dan pengajaran, yang ketiga tenaga pendidik dan kependidikan, keempat sarana dan prasarana, kelima keuangan pendidikan, yang keenam peserta didik, murid, curriculum belajar ya, dan yang terakhir adalah hubungan institusi pendidikan dengan masyarakat. Mungkin ada berbagai hal-hal kecil lainnya yang perlu dikelola, tapi saya mengambil ya ketujuh aspek ini yang sangat perlu di manajemen pada level mikro ya atau di satuan pendidikan. Nah, organisasi atau lembaga pendidikan ya. Jadi kalau hal-hal yang perlu di manajemen terkait dengan organisasi atau lembaga pendidikan yaitu terkait visi, misi, dan tujuan organisasi pendidikan itu sendiri. Ya, jadi setiap lembaga pendidikan kan memiliki visi, misi, dan tujuan. Nah, ini perlu direncanakan, ya, perlu dikelola dengan baik supaya apa? Supaya visi, misi, dan tujuan organisasi pendidikan bisa jelas. Ya. Kemudian rencana kerja, nah setiap lembaga pendidikan harus memiliki rencana kerja. Kira-kira dalam satu semester, 1 tahun, apa yang harus dilakukan. Ya. Kemudian struktur organisasi, nah jadi setiap
organisasi harus memiliki struktur, ya, hierarki. Kira-kira siapa yang akan mengerjakan bagian A, bagian B, itu harus ada jelas pada struktur. Kemudian kebijakan di lembaga pendidikan. Nah, ini terkait dengan peraturan-peraturan yang sangat penting di lembaga pendidikan, sehingga ini nanti akan mempermudah dalam proses manajemennya. Kemudian pengawasan dan evaluasi lembaga pendidikan. Oke. Nah, kurikulum dan pengajaran. Nah, ini kurikulum dan pengajaran perlu di manajemen. Ya. Kenapa perlu di manajemen? Karena sebagai sebuah organisasi pendidikan, ya tentunya harus ada kurikulum dan pengajaran. Nah, pengajaran dan kurikulum yang ada di lembaga pendidikan itu ya tidak boleh asal ada saja. Nah, kalau asal saja ada saja, nanti kegiatan pembelajarannya di sana ya tidak berjalan dengan optimal dan tidak terarah ya. Nah, oleh karena itu perlu di manajemen kurikulum dan pengajarannya. Ya, ini perlu diperhatikan hal-hal berikut ini, misalnya kurikulum lembaga pendidikan ya, kemudian kalender akademiknya harus ada nanti, kemudian program pembelajaran, penilaian hasil belajar peserta didik, peraturan akademik, dan e-learning. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya perlu diperhatikan ketika hendak memanajemen kurikulum dan pengajaran. Oke, yang berikutnya kita lihat tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, di sebuah satuan pendidikan, ya, ada tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, tenaga pendidik dan kependidikan ini perlu di manajemen. Ya, supaya apa? Supaya tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di satuan pendidikan dapat bekerja dengan optimal. Nah, tahap-tahap yang perlu dilakukan terkait dengan manajemen pendidikan dan kependidikan ini yaitu mulai dari rekrutmen, ya, rekrutmen, penempatan, program pengembangan, mutasi dan promosi, perlindungan, pemberhentian, dan sistem informasi. Nah, bagian-bagian ini perlu dilakukan supaya apa? Supaya tenaga pendidik dan kependidikan ini dapat dioptimalkan, ya, dapat dioptimalkan bekerja di satuan pendidikan. Misalnya di sekolah, ya, ketika di sekolah, ya, tenaga pendidik dan kependidikan ini harus benar-benar seleksi, harus benar-benar dipilih, ditentukan supaya tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah bisa berkinerja yang baik. Oke. Kemudian berikutnya adalah keuangan pendidikan ya. Jadi namanya setiap organisasi memerlukan finansial. Jadi finansial ini perlu di manajemen. Nah, ini aspek berikutnya ya yang perlu di manajemen di satuan pendidikan. Oke. Nah, tentu kalau berbicara finansial, ya berbicara dari mana uangnya, mau kemana uangnya, dan bagaimana penggunaannya. Oke ya. Nah, oleh karena itu, kalau berbicara manajemen keuangan pendidikan ini, tentu pemimpin satuan pendidikan harus mengelola keuangan yang ada di satuan pendidikan. Mulai dari menentukan ya kira-kira sumber keuangan yang akan digunakan di satuan pendidikan, kemudian penggunaannya bagaimana, ya prinsip-prinsipnya harus jelas, ya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan pendidikan, serta sistem informasi keuangan pendidikan. Nah, hal-hal ini perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan pendidikannya. Oke. Yang berikutnya adalah peserta didik, murid, dan warga belajar. Nah, setiap organisasi pendidikan pasti ada warga belajarnya, ada peserta didik, ada muridnya. Nah, kalau tidak ada berarti dia bukan organisasi pembelajaran nanti ya. Berarti dia apa namanya itu ya, lembaga atau organisasi pendidikan yang memang hanya bersifat layanan administratif. Nah, ini nanti kita bahas di level meso ya. Jadi level meso tidak ada pembelajaran. Oke. Jadi kita lihat bahwa di level mikro ini peserta didik, murid, dan warga belajar ya pastinya harus ada. Oke. Nah, dalam manajemen peserta didik, murid, dan warga belajar ini, ya warga belajar untuk istilah apa ya? Untuk istilah pendidikan non formal. Nah, jadi mulai dari penerimaan calon pembelajar, penempatan pembelajar, program pembelajar, layanan penunjang pengelolaan peserta didik, kegiatan keorganisasian siswa, dokumentasi kondisi siswa, sistem informasi peserta didik. Nah, hal-hal ini perlu diperhatikan nanti dalam kegiatan manajemen peserta didik.
ya. Oke, jadi ini perlu diperhatikan poin-poin ini supaya nanti ya ketika mau misalnya tahun ajaran baru ya dapat ditentukan jumlah siswa, kemudian karakteristik siswa yang akan diterima dan hal-hal lain yang terkait tentang siswa ya. Jadi ini perlu dikelola. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan institusi pendidikan dengan masyarakat. Nah, ini perlu ya. Jadi ketika institusi pendidikan ada di masyarakat, ya, institusi pendidikan harus berupaya bagaimana masyarakat dapat mendukung keberadaan institusi pendidikan tersebut. Kita misalkan sekolah. Sekolah ketika sudah berada di masyarakat harus mendapat dukungan dari masyarakat. Nah, apabila sekolahnya tidak didukung masyarakat, ya mungkin nanti sekolahnya bisa tutup. Ya, kenapa bisa tutup? Karena ya misalkan sekolah dasar, ya sekolah dasar kalau misalnya nanti di daerah X, ya sekolahnya di daerah X, kemudian masyarakat di daerah X tersebut tidak mau ya mendaftarkan anaknya untuk sekolah di sana karena mereka melihat mungkin di sekolah ini kurang baik, begitu ya, sehingga masyarakat tidak memberikan dukungan, misalnya tidak mau memberikan kesempatan kepada anaknya untuk belajar di lembaga pendidikan tersebut, otomatis sekolahnya akan akan segera tutup begitu ya. Jadi ini perlu dikelola di sekolah supaya mendapat dukungan dari masyarakat. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan mulai dari perencanaan, ya bagaimana kira-kira sekolah bisa mengattract ya, mengambil dukungan dari masyarakat atau bagaimana ya masyarakatnya bisa memberikan perhatian. Kemudian kalau misalnya sekolah ini memerlukan dukungan dana ya dari masyarakat bisa memberikan. Nah, begitu kan ini perlu direncanakan. Kira-kira hubungan masyarakat seperti apa yang akan dibangun di sekolah tersebut. Kemudian program kerja hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Nah, jadi dalam hal manajemen hubungan institusi pendidikan dengan masyarakat ini, ya sekolah misalnya ya sekolah harus membuat programnya, ya programnya. Kira-kira apa yang harus dilakukan di sekolah tersebut? Apakah misalnya setiap setengah semester diadakan rapat, oke? Diadakan rapat atau diadakan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang nanti dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan tersebut ya. Kemudian evaluasi hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Nah, ini perlu dinilai ya. Jadi ketika sudah ada dibuat programnya, ya perlu dinilai apakah memang program tersebut berjalan atau tidak. Baik, kita poin ketiga ya, manajemen pendidikan yang efektif pada level mikro, yaitu di satuan pendidikan. Nah, apa yang memang diperlukan ya ketika kita berbicara di level mikro ini? Oke, yang pertama adalah kepemimpinan yang efektif. Kita tahu bahwa di setiap satuan pendidikan ada pemimpin. Nah, pemimpin tidak cukup menjadi hanya pemimpin, tetapi dia perlu kepemimpinan untuk apa? Untuk mempengaruhi ya setiap orang-orang yang ada di organisasi itu supaya mereka bisa terlibat ya, memberikan potensi yang maksimal ya untuk membangun institusi pendidikan tersebut ya. Kemudian pendidik yang kompeten. Ya, di setiap satuan pendidikan, pendidik merupakan key person yang akan menunjukkan nanti bagaimana kualitas pembelajaran di sekolah atau di lembaga pendidikan tersebut. Ya, kalau misalnya pendidiknya tidak kompeten, ya nanti bisa tidak kompeten juga lulusannya. Jadi pendidik ini sangat kompeten ya kalau ingin melaksanakan manajemen pendidikan yang efektif di level mikro. Kemudian sarana dan prasarana memadai. Nah, oke, jadi apapun ceritanya ya, kalau misalnya sekolah atau lembaga pendidikan apapun, ya kalau tidak ada sarana dan prasarana, pastinya ya kegiatan pembelajaran itu tidak begitu efektif, ya karena tidak ada misalnya media pembelajaran, ya tidak ada hal-hal lain yang bisa mendukung pembelajaran ya peserta didik. Nah, ini akan membatasi kemampuan
guru dalam mengajar, kemudian juga kemampuan siswa untuk belajar. Oke. Nah, ada dukungan orang tua atau masyarakat. Nah, ini sangat penting ya. Jadi ada 4 hal yang perlu sebenarnya diperhatikan ketika hendak melakukan manajemen pendidikan di level mikro ini supaya bisa terlaksana dengan efektif. Oke ya. Jadi itu 3 hal yang bisa kita perhatikan ya, atau kita pelajari lebih lanjut nanti. Nah, di mata kuliah ini ya. Jadi kalian ya bisa lihat ini ya, sektor manajemen pendidikan ini. Jadi dari sektor ini sebenarnya kita bisa menguraikan bidang-bidang manajemen pendidikan tadi. Oke. Jadi di level mikro di satuan pendidikan, nah namanya di satuan pendidikan kita akan lihat setiap sub-sub bidang lagi yang perlu di manajemen, sehingga dengan di manajemennya sub-sub bidang ini dengan baik, maka pada level mikro di satuan pendidikan secara otomatis juga nanti manajemen pendidikan secara kelembagaannya bisa lebih baik. Oke ya, jadi demikian untuk persentase saya hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh disampaikan. Sekian dan terima kasih.